Selamat pagi, Sobat SIP. Jumpa kembali bersama kami, Pojok Mesra BSIP Bengkulu, suatu media layanan informasi terkait dengan teknologi dan penerapan standar instrumen pertanian. Saat ini kami lagi berada di Gerai Gewi-Gewi. Hadir pada saat ini bersama kami ada Ibu Insinyur Army Yurida, owner dari Gerai Gewi-Gewi. Selamat pagi, Bu. Kemudian juga hadir Pak Angga Madi Hutomo ST, Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Sumatera Selatan. Nah, pada pagi ini kami akan berbincang-bincang terkait dengan penerapan SNI jeruk kalamansi. Seperti kita ketahui, jeruk kalamansi di Provinsi Bengkulu merupakan produk unggulan. Produk ini mulai berkembang di tahun 2009, saat itu dikembangkan ataupun dilakukan pencanangan terkait dengan One Village One Product. Kemudian berkembang di tahun 2011, disambut baik oleh pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Salah satunya adalah yang kita tempati sekarang, kita datangi Gerai Gewi-Gewi milik Ibu Army Yurida. Nah, hari ini kita pengen mendengar bagaimana sukses story yang dibangun oleh Ibu Army Yurida. Dan juga nanti ke depan setelah ini kita juga akan mendengar bagaimana proses untuk mendapatkan SNI terkait dengan jeruk. Untuk itu saat ini kita mohon informasi dari Ibu bagaimana Bu sukses story sehingga Ibu bisa berproduksi dengan produk ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Gewi-Gewi ini mulai berdiri semenjak tahun 2012. Memang diawali dari program One Village One Product. Nah, dengan adanya program tersebut, maka bermunculanlah unit-unit usaha yang memproduksi sirup kalamansi, diantaranya Gewi-Gewi. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, Gewi-Gewi memfokuskan diri di kalamansi, mengikuti berbagai event untuk membranding Gewi-Gewi ini sendiri. Dari 2015 kami mengikuti lomba wirausaha baru dari Bank Indonesia. Dengan reward kami menjadi binaan dari Bank Indonesia. Nah, dengan reward tersebut maka banyak binaan-binaan yang kami dapatkan dari sana. Kemudian mereka membantu kami untuk pemasaran, kemudian mempromosikan produk dengan cara mengikuti berbagai event, baik itu di Provinsi Bengkulu ataupun skala nasional. Nah, kemudian berkembang lagi kami mengikuti event Pangan Award di tahun 2017. Nah, dari Pangan Award ini juga kami dikenal di Kementerian Perdagangan. Semakin luaslah Gewi-Gewi dikenal di Indonesia ini, alhamdulillah. Kemudian di tahun 2020 itu mendapatkan penghargaan UKM inovatif dan berdaya saing dari Badan POM RI. Kemudian dengan adanya berbagai penghargaan, Gewi-Gewi semakin dikenal dan kami juga semakin percaya diri. Dan alhamdulillah setahun yang lalu kami dikunjungi dari BSIP bersama Badan Standarisasi Nasional Palembang dan menawarkan kepada kami untuk maju ke legalitas SNI. Dan kami menyambut baik program tersebut. Mudah-mudahan nanti ini bisa lebih membranding kami bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi karena produknya sudah terstandarisasi. Demikian Pak. Baik, mungkin ini Bu, apa yang mendorong Ibu dan gerai yang Ibu punya ini agar UMKM itu bisa terstandar? Apa keuntungan yang Ibu dapatkan kalau nanti usaha ini bisa memperoleh SNI? Baik Pak, untuk SNI ini kan standar nasional. Jadi ketika kita sudah memperoleh standar nasional, berarti produk yang kita hasilkan itu standarnya sudah bersifat nasional dan produknya tentunya mutunya semakin terjamin Pak. Karena segala sesuatu yang dilakukan di produksi sirup kalamansi ini sudah terstandar sesuai dengan SOP dari SNI itu sendiri. Kemudian karena ini produk unggulan dan banyak sekali produk-produk di Kota Bengkulu ini yang belum standar, mudah-mudahan dengan terstandarnya Gewi-Gewi ini bisa menjadi pilot project bagi kawan-kawan UMKM yang lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian siapa tahu
nanti kita bisa masuk ke pasar internasional. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin beralih ke Pak Angga ini Pak. Masih terkait dengan SNI Pak. Tadi Bu Army mengatakan bahwa adanya SNI ini juga terkait dengan food security, artinya dengan keamanan pangan. Jadi dengan menerapkan standar atau SNI, pelanggan ataupun pengguna itu merasa aman dengan produk. Nah, menurut kacamata BSN apa sih sebenarnya Pak SNI ini dan kenapa UMKM itu harus terstandar, harus menerapkan SNI? Baik, terima kasih Pak Dedi. Pertanyaannya sangat baik sekali. Bahwasanya memang kita berbicara SNI itu kan sudah memang banyak dikenal oleh masyarakat. Kepanjangannya adalah Standar Nasional Indonesia yang memang berlaku di seluruh NKRI. Jadi SNI ini merupakan sebuah jaminan Pak, jaminan mutu seperti yang katakan Bu Army tadi, bahwa zaman sekarang kita kalau hanya berbicara produk saya bagus, produk saya hygiene, produk saya aman, mungkin jika hanya berbicara saja mungkin zaman sekarang sudah tidak ada yang percaya gitu ya, karena dibutuhkan bukti. Nah, dengan SNI inilah kita berharap itu bisa menjadikan bukti jaminan mutu untuk suatu produk, di mana ketika produk itu sudah mendapatkan sertifikasi SNI tadi, tanda SNI, maka produk itu sudah bisa dikatakan hygiene, aman. Bahkan syarat mutu di SNI yang nanti akan diterapkan di sirup kalamansi ini ada beberapa macam Pak syarat mutunya, baik itu dari keamanan biologi, cemaran fisika, logam dan sebagainya, keamanan air yang digunakan, bagaimana cara pengolahan yang baik sesuai standar, itu semua nanti akan diuji, diaudit dan diuji di laboratorium, sehingga dengan adanya SNI ini menjadi suatu jaminan mutu bagi produk-produk, khususnya produk UMKM, untuk mendukung produk-produk lokal supaya menasional dan juga sebagai penetrasi pasar di tingkat internasional, sehingga produk-produk yang ada di masyarakat Indonesia ini yang diproduksi oleh masyarakat kita itu dapat mampu bersaing di seluruh dunia. Seperti itu Pak. Nah, kita tahu Pak ya, artinya SNI ini kan ada yang bersifat wajib, Betul. ada yang bersifat sukarela. Betul. Nah, bagaimana kita mengedukasi khususnya pelaku usaha nih ya, kayak Bu Army ini kan dia aware lah. Sedangkan sirup ini apakah masuk produk SNI wajib atau tidak? Itu kan perlu dijelaskan dulu. Dan kalau itu sukarela, berarti kan memang kesadaran dari pelaku usaha ini dia menganggap bahwa setiap produk yang akan dihasilkan itu juga harus memberikan rasa aman. Betul. Rasa aman, dan ini juga kita ya ibadah juga sih ibaratnya ya, artinya produk itu dimanfaatkan orang, bernilai sehat, orang mengkonsumsinya. Dan bagaimana nih Pak, sejauh mana kita bisa mengedukasi agar tadi Bu Army mengharapkan tidak hanya GW-GW yang bisa menerapkan SNI, tapi yang juga pelaku-pelaku usaha juga bisa melakukan, karena batasannya adalah terkadang mungkin biaya ya. Betul. Karena memulai ini bagaimana disertifikasi itu jelasnya pintu masuknya adalah SNI. Betul. Nah, ini yang mungkin menjadi PR kita, kami juga BSIP ini sebagai lembaga baru yang akan mendampingi dan akan menerapkan penerapan standar khususnya komunitas-komunitas unggulan seperti sirup kalamansi. Mungkin seperti apa Pak kita melakukan edukasi yang terkait sukarela dan wajib ini di pelaku usaha. Jadi memang benar Pak, di Indonesia itu SNI diterapkan, pertama kali SNI itu diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional, lalu sifatnya sukarela. Nah, tetapi jika ada kepentingan nasional yang sangat mendesak dan itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah berhak mengeluarkan regulasi terkait produk-produk apa saja yang wajib ber-SNI sebelum dia beredar kepada masyarakat. Contohnya seperti air minum dalam kemasan, helm, garam dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang memang jika itu dianggap oleh pemerintah kita sangat diperlukan, karena memang ada kajiannya, panjang prosesnya dan lain sebagainya. Bahkan kita harus menotifikasi kepada seluruh dunia bahwa kita telah mewajibkan produk ini ber-SNI dan lain sebagainya. Dan kedua, SNI yang terkait sukarela. Jika tidak diregulasikan, maka SNI itu bersifat sukarela. Contohnya seperti SNI sirup atau minuman sari buah yang nanti kedepannya akan kita pilih untuk kita terapkan kepada produk giwi-giwi ini, di mana memang tingkat awareness dari para pelaku usaha saat ini memang sudah mulai membaik Pak. Memang pertama kali kita terjun ke masyarakat, kantor layanan teknis Badan Standarisasi Nasional di Provinsi Sumatera Selatan ini, memang kita harus
bahasanya membabat alas lah ya. Kita menyampaikan sosialisasi, diseminasi kepada masyarakat bahwa pentingnya produk-produk yang ber-SNI, karena tadi jaminan mutu, keamanan konsumen, karena keamanan konsumen tidak hanya didapat ketika sekali atau 2 kali makan saja, tapi ketika mereka mengkonsumsi berulang-ulang kali, jika di dalam produknya itu terdapat bahaya, cemaran mikroba, logam dan sebagainya, itu kan bisa berakumulasi dan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Sehingga memang jaminan mutu dari SNI tadi sangat diperlukan, dan kita berharapnya memang ke depannya dengan adanya kantor layanan teknis ini bekerja sama dengan teman-teman dari BPSIP terkait instrumen standarisasi, khususnya produk-produk pertanian, itu kita bisa menjadikan sinergi yang baik ke depannya supaya kita bisa meningkatkan awareness, edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen tentu yang paling pertama, lalu awareness kepada para pelaku usaha supaya dia menghasilkan produk yang keberlangsungannya itu lama. Kalau produknya bagus, baik, tetapi dia ternyata bermasalah di keamanan, di kesehatannya, itu tidak akan bertahan lama, tidak akan sustain usahanya. Nah, dengan adanya SNI ini kita berharap usaha tersebut dapat sustain, dapat menjadi produk unggulan di daerah. Dan saya juga sangat senang sekali waktu pertama kali kita berkolaborasi dengan BPSIP, kita diajak berkeliling melihat produk-produk unggulan yang ada di daerah yang terkait pertanian, dan kita bertemu dengan Ibu Armi Yurida. Awalnya kita tawarin, memang pertama kali mungkin masih bingung apa itu SNI dan lain sebagainya, Bu ya. Dan yang paling terpenting dalam pembinaan kita itu, Pak, harus adanya komitmen dari para pelaku usaha, karena ketika SNI itu tidak akan berlaku seumur hidup. SNI itu hanya berlaku selama 4 tahun dan dia akan diaudit setiap tahunnya untuk menjaga bahwa produsen akan memproduksi produknya dengan syarat mutu tersebut. Tidak boleh turun dari syarat mutu itu. Lebih baik. Kalau lebih syarat mutunya lebih baik. Tetapi kalau turun dari syarat mutu itu, maka SNI bisa diberhentikan, dibekukan dan lain sebagainya. Dan kita berharapnya dengan kerjasama antara kantor layanan teknis BSN Sumatera Selatan dan BPSIP Bengkulu bisa menjadikan role model Bu Armi sebagai salah satu role model pelaku usaha yang aware terhadap standar, yang siap memberikan jaminan mutu produknya kepada para konsumen baik di seluruh Indonesia maupun di internasional. Dan kedepannya kita berharap juga akan sering kolaborasi seperti ini dan bisa lebih banyak lagi produk-produk unggulan daerah, Pak, untuk meningkatkan, tetap yang paling inti utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Nah, kami kembali ke Bu Armi ya. Gerai Gewi-Gewi ini kan termasuk yang mendapat pendampingan gitu ya, pendampingan dari BSN, kemudian juga mungkin ada mitra kerja atau stakeholder yang mensupport lah terkait dengan pengembangan usaha. Kira-kira apa aja Bu permasalahan yang Ibu temui khususnya nanti untuk memulai agar produk ini bisa SNI gitu? Kan tidak ujuk-ujuk langsung ada Pak Angga dan timnya datang, kan pasti Ibu sudah punya daftar-daftar, ibaratnya Pak Angga masuk itu sudah dilihat, ini ternyata sudah ada produknya ini. Apa aja kira-kira Bu? Silakan. Sebelum BSN sama BSIP datang, itu kebetulan kita baru saja mendapatkan program Dapati, Pak. Program Dapati dari Kementerian Perindustrian. Nah, itu kita programnya perbaikan alur proses. Kemudian dari sana ada juga beberapa uji lab yang kita dapat dari mereka, dari hasil selama pendampingan, dan itu sudah kita ajukan ya Pak kemarin, dan itu membuat kita sepertinya PR-nya tidak begitu besar seandainya kita lanjut ke SNI. Nah, apa aja Bu? Mungkin ada harus yang dipenuhi, ibaratnya harus ada merek kah atau apakah sebelum hal-hal itu bisa lanjut? Harus ada NIB, nomor induk berusaha, kemudian halal, produk halal, kemudian yang terpenting itu sertifikat merek. Sama pentingnya kali ya Pak. Dan itu satu kesatuan ya. Iya, satu kesatuan. Baik. Itu. Oh, ini ada ini Pak suguhannya. Jadi udah bertamu ke Giwi-Gewi, rasanya kurang afdol kalau tidak mencicipi Giwi-Gewinya. Luar biasa nih Bu. Biar kita makin fresh Pak di pagi ini. Kita ini ya. Saya izin ini nih. Coba nih. Ayo Pak Angga, kita coba Pak Angga. Kita coba kesegaran dari Bengkulu. Iya. Luar biasa Bu. Segar dan original. Alhamdulillah. Karena kan ini kita bahan bakunya dari pure jeruk kalamansi.
Nah, mungkin sedikit lagi Bu, karena ini Ya. kita disuguhi nih, saya pengen tahu juga. Bahan baku ada kendala nggak Bu? Apakah Ibu juga ada binaan, pemainnya yang mensuplai sehingga Iya. produk ini continue bisa diperoleh? Di samping kita punya kebun, kita mengelola kebun juga, kemudian ada pemasok khusus dari kabupaten sekitar Kota Bengkulu, Iya, di iya. luar Kota Bengkulu juga. Alhamdulillah kalau untuk bahan baku tidak terkendala Pak, karena sudah dijadikan ikon ya. Ketika sudah dijadikan ikon, pemerintah juga banyak sekali mensupport bibit kalamansi untuk ditanam di lahan pekarangan, maka tercukupi, alhamdulillah melimpah Pak kalau untuk bahan baku. Baik, terima kasih Pak Angga, Bu Armi ya. Pembicaraan kita pagi ini sangat menarik dan kita harapkan khususnya dengan Pak Angga ini kita tetap terus berkolaborasi Pak ya, dalam rangka untuk kita membangun pertanian yang lebih maju, lebih modern, khususnya bagaimana meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan kita di Bengkulu. Sobat BSIP, Sobat SIP, itulah tadi pembicaraan kami bersama dengan Ibu Armi Yulida, owner dari Gerai Gewi-Gewi, suatu usaha pengolahan sirup kalamansi yang cukup terkenal saat ini dan sangat diminati oleh masyarakat khususnya di Kota Bengkulu, dan juga bersama Pak Angga dari Kantor Layanan Teknis BSN. Semoga pembicaraan ini memberikan wawasan kepada kita bahwa pentingnya standar dalam setiap komoditas pertanian, karena ini juga terkait dengan keamanan pangan. Demikian kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Pojok Mesra.